Shalom saudara-saudari terkasih, sidang jemaat yang diberkati. Dalam Suara Gembala kali ini kita akan melanjutkan dua pembahasan yang terdahulu tentang Roma 12. Kalau di ayat yang pertama kita sudah bahas ya saudaraku, yaitu mempersembahkan tubuh sebagai korban hidup kudus berkenan, living sacrifice. Kemudian di ayat yang kedua kita beri judul Jangan Menjadi Serupa Dengan Dunia, persembahan tubuh, kemudian jangan jadi serupa dengan dunia, kemudian harus mengalami pembaharuan akal budi melalui karya firman dan Roh Kudus, sehingga kita dapat membedakan kehendak Tuhan mana yang baik, mana yang berkenan, bahkan yang sempurna. Nah, sekarang kita akan masuk pada ayat yang ketiga. Saudaraku, saya harus jelaskan bahwa ayat yang ketiga dari Roma 12 itu tidak terlepas dari ayat 1 dan ayat 2. Jadi, Roma 12 ayat 1, 2, dan 3 itu sebetulnya merupakan satu kesatuan. Nah, kita harus membaca dan merenungkannya dan mengizinkan Roh Kudus ngajar bahwa ini merupakan satu prinsip, saudara, yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Memang dalam pengajaran yang sudah kita dengar, Suara Gembala yang lalu, saudara seakan-akan mempelajari satu ayat demi satu ayat. Ayat 1 temanya apa, ayat 2 temanya apa. Kemudian kita masuk ayat 3 sekarang, saudara. Nah, di ayat yang ketiga ini, kita sekaligus akan melihat satu gambaran besar dari apa yang Rasul Paulus ingin sampaikan. Kaitannya apa ayat 1, 2, dan 3. Paham ya? Mari kita lihat. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Jadi di sini kita temukan apa yang patut kamu pikirkan. Kita nggak boleh memikirkan hal-hal lebih tinggi dari kepatutan berpikir itu. Paham ya, saudaraku ya? Nah, kemudian, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, jadi menguasai pikiran ini, bagaimana kita mengelola pikiran ini, sehingga kamu menguasai diri. Jadi pikiran itu nanti akan ada pengaruhnya dalam penguasaan diri kita menurut ukuran iman. Kita ketemu dengan satu istilah ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Saudara, di sini kita di ayat 3 ini ketemu dengan dua kata kunci, yaitu kepatutan berpikir atau apa yang patut kamu pikirkan, dan ukuran iman yang dikaruniakan kepada kita. Kita tahu bahwa segala sesuatu itu adalah karunia Tuhan. Nah, begini saudaraku, saya akan jelaskan, kita ini nggak boleh memikirkan hal-hal yang melampaui apa yang patut. Nah, pertanyaannya, yang patut itu sebetulnya yang seperti apa? Yang patut buat saya berbeda dengan apa yang patut buat Anda. Apa yang patut Anda pikirkan itu patut atau tidak dipikirkan oleh teman yang lain. Ini pun juga relatif, saudaraku ya, relatif. Nah, yang bisa membuat ukuran kepatutan berpikir itu apa? Apa? Nanti kita akan belajar, saudara. Jadi kepatutan berpikir itu ditentukan oleh apa? Kita harus belajar, saudaraku. Tapi saya akan mulai dengan penjelasan seperti ini. Paling bawah dulu, yaitu ukuran iman. Ukuran iman ini memang kasih karunia Tuhan. Tetapi meskipun kasih karunia Tuhan dalam penjelasan ayat ini ternyata kita temukan ukuran iman itu ditentukan atau dibatasi oleh kepatutan berpikir.
Bukankah itu yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus? Saya ulangi ya, saudaraku ya. Janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Ya kan? Berarti ukuran iman itu dibatasi oleh kepatutan berpikir. Ukuran imanmu seberapa sih? Itu nanti menentukan kamu itu patut berpikir seperti apa. Saya sampai di sini saya berharap Anda menangkap apa yang dimaksud oleh firman Tuhan ini. Nah sekarang kepatutan berpikir kita itu ditentukan atau dibatasi dengan apa? Ditentukan atau dibatasi dengan proses pembaharuan akal budi yang dikerjakan oleh firman dan roh. Jadi pergaulan saudara dengan firman dan roh itu akan membaharui logika berpikir Anda. Yang tadinya logika manusia yang punya kepatutan berpikir seperti ini diubah pelan-pelan. Sehingga kepatutan berpikir dari orang yang pikirannya sudah dibaharui oleh firman dan roh itu akan membuat kepatutan berpikirnya itu berubah, saudaraku. Kalau di dalam dunia, sekarang saya tinggalkan ini dulu, saudaraku ya, tinggalkan firman ini dulu. Saya akan ngajak saudara untuk berbicara tentang hal-hal yang ini sehari-hari, yang bukan rohani, saudaraku ya. Begini, aku ini patut atau tidak sih beli mobil, memikirkan untuk membeli sebuah mobil, begitu, mobil baru. Nah, itu ditentukan oleh apa? Ditentukan oleh duit yang saya punya. Kalau saya di bank, saya punya simpanan sekian miliar, untuk beli mobil yang harga 200-300 juta, tentunya kepatutan berpikir saya untuk aku mau beli yang ini ya, yang 300 juta atau yang 400 juta, itu tuh tentunya sudah masuk hitungan. Karena apa? Karena saya patut untuk memikirkan itu. Karena ukuran kekayaan saya, ya bukan ukuran iman ya, ukuran kekayaan saya itu membuat saya ini patut untuk memikirkan rencana pembelian mobil itu. Paham ya saudaraku? Anda mengerti ya? Nah ini kan yang material. Sekarang kita masuk yang rohani. Dalam hal rohani itu seperti itu. Ketika iman Anda itu kuat, iman Anda itu space-nya itu luas, maka kepatutan berpikir Anda pun akan luas. Gitu. Nah, sebaliknya ukuran iman kita itu ditentukan oleh kepatutan berpikir. Ini timbal balik tentunya. Kepatutan berpikir juga ditentukan oleh ukuran iman kan? Nah, sekarang kita naik ke atas, ke ayat yang kedua. Kepatutan berpikir kita ini ditentukan oleh pembaharuan akal budi yang dikerjakan oleh firman dan Roh Kudus. Jadi pergaulan Anda dengan firman itu akan mengubah dialogismos kita. Logika berpikir kita ini akan berubah. Tanpa sadar, saudara punya ukuran iman yang naik terus. Sehingga kepatutan berpikir Anda pun juga berbeda dengan dahulu. Lagi, setelah kita tahu bahwa pembaharuan pikiran ini, proses pembaharuan pikiran ini menentukan akan kepatutan berpikir yang kemudian menentukan ukuran iman kita itu seperti apa. Naik ke atas lagi ayat 1. Ayat 1 katakan, persembahkanlah tubuhmu
sebagai persembahan yang hidup, sebagai korban yang hidup, kudus, dan berkenan. Itu adalah ibadah sejati. Nah, ibadahmu yang sejati yaitu mempersembahkan tubuh. Di dalam tubuh ada jiwa dan di dalam jiwa ada roh. Tubuh, jiwa, roh kita kepada Tuhan sebagai korban, living sacrifice, korban yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah ini. Inilah yang menjadi titik awal sehingga kita ini bisa mengalami pembaharuan pikiran. Tanpa adanya persembahan tubuh sebagai korban hidup, kudus, berkenan, kita nggak mungkin bisa mengalami pembaharuan pikiran. Pembaharuan pikiran dibatasi, ditentukan seberapa jauh Anda mempersembahkan akan hidup Anda kepada Tuhan. Penyerahan hidupmu. Ketika saudara betul-betul mempersembahkan tubuh, jiwa, roh itu sepenuhnya kepada Allah, maka otomatis pikiran ini hanya diisi dengan pikiran Kristus, yaitu firman dan roh. Dan itu nanti membuat kepatutan berpikir Anda itu terus meningkat, yang otomatis juga ukuran iman Anda pun sesuai. Itu yang dimaksudkan dengan Roma 12 ayat 1, 2, dan 3. Ini teori, saudaraku. Prakteknya terserah Anda. Tuhan Yesus memberkati.